Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hasan Putra, NPM 041223001015, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musirawas. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Ayub MSI, Bapak Dr. Andes Ayub MSI. Di dalam video ini saya akan menjelaskan konsep bagaimana manajemen strategi sektor publik itu berjalan. Di dalam konsep manajemen strategi itu, menurut Atmo Sudiryo itu tahun 1986 menyatakan bahwa manajemen itu adalah pengendalian dan pemanfaatan terhadap sumber daya atau semua faktor dari sumber daya yang menurut suatu perencanaan dan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam organisasi maupun perusahaan penyedia pelayanan. Nah, di dalam manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang melalui oleh orang lain. Dan yang kedua itu adalah pengertian dari strategi. Menurut Salusu tahun 2003 itu menyatakan strategi adalah suatu seni menggambarkan kecakapan dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Nah, lalu kita mengacu kepada manajemen strategis. Apa itu manajemen strategis? Dari pengertian yang telah kita simak dengan seksama, yaitu pengertian antara manajemen dan strategis dapat melahirkan istilah lain yang disebut dengan manajemen strategis. Menurut Jaub tahun 1999 itu menyatakan bahwa manajemen strategis itu adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran dan tujuan di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, lalu apa instrumen yang digunakan sebagai alat analisis strategis yang digunakan oleh organisasi sektor publik? Kita di sini fokus kepada alat analisis SWOT yang digunakan sebagai alat analisis strategis, teman-teman. Nah, untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal sebelum menyusun sebuah kebijakan melalui analisis SWOT ini, program maupun keputusan strategis, analisis ini digunakan agar strategi yang kita ambil lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi sektor publik. Di dalam analisis SWOT ini sendiri, teman-teman, terdiri dari bagaimana kondisi di dalam internal dan eksternal. Seperti di internalnya kita bisa menganalisis dari kekuatan atau kelebihannya atau strength-nya. Nah, faktor ini dimiliki dan menjadi faktor yang dimiliki oleh sebuah organisasi maupun perusahaan dan menjadi keunggulan di dalam organisasi ini sendiri, di dalam organisasi sektor publik atau instansi publik sendiri. Dan yang kedua itu di dalam internalnya itu ada weakness atau kelemahan yang menjadi faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan dalam organisasi maupun instansi publik. Sedangkan di eksternalnya itu kita bisa lihat, kita bisa mengetahui bagaimana di dalam eksternalnya itu kita bisa melihat peluang atau opportunities, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja di dalam sebuah organisasi maupun instansi publik. Dan yang terakhir itu di dalam eksternal itu ada threats atau ancaman. Nah, faktor ini berpotensi untuk menghambat keberhasilan tujuan di dalam organisasi, teman-teman. Nah, di dalam manajemen strategi sektor publik, alat analisis SWOT ini berfungsi sebagai alat untuk menilai kekuatan atau kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Hasil analisis ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam bidang pelayanan, dalam kinerja organisasi maupun di instansi publik. Itulah tadi, teman-teman, video singkat mengenai penjabaran tentang konsep manajemen strategi sektor publik. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.